Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap kalian semuanya baik-baik saja ya, walaupun sampai saat ini kita masih tetap dalam pembelajaran online. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini atau pada video pembelajaran ini, marilah kita awali dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, anak-anak ustazah sekalian, pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pola bilangan. Pada video pembelajaran ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu ragam pola bilangan, yang artinya bermacam-macam pola bilangan. Oke. Telah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya mengenai pola bilangan. Ustazah harap kalian masih ingat mengenai pola bilangan. Oke, di sini Ustazah tunjukkan kembali dua gambar yang terdapat pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu gambar pertama tentang formasi para penerjun payung dan gambar kedua yaitu potongan kue. Nah, untuk gambar pertama, Ustazah ingatkan lagi bahwa para penerjun payung ini dia membentuk suatu formasi. Nah, formasi inilah yang dia ternyata membentuk suatu pola. Pada gambar kedua yaitu juga potongan kue. Potongan kue ini ketika dia dipotong seperempat bagian setiap potongannya, maka dia juga akan membentuk suatu pola. Nah, dua gambar ini merupakan contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita mengenai pola bilangan. Telah Ustazah jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya bahwa pola bilangan ini juga memiliki berbagai macam ragamnya. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tiga macam atau tiga ragam pola bilangan, yaitu pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan nanti yang terakhir adalah pola bilangan segitiga. Untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pola bilangan persegi. Coba kalian perhatikan. Pada slide ini ada gambar kartu-kartu yang berbentuk persegi kecil-kecil disusun sehingga membentuk pola persegi. Untuk gambar 1.1 yaitu satu kartu yang gambarnya apel. Gambar kedua yaitu 4 kartu yang gambarnya itu ada 4 macam buah. Terus gambar ketiga itu 9 kartu, dia ada 9 macam buah dan ada juga di situ ada kupu-kupu ya, ada binatang, dan kartu keempat atau gambar keempat itu ada 16 kartu campuran dari gambar binatang atau hewan dan juga buah-buahan. Nah, dari gambar ini dia membentuk suatu pola. Nah, pola ini yaitu 1, 4, 9, 16, di mana suku ke-1 sama dengan 2, suku ke-1 sama dengan 2 sama dengan 1 pangkat 2. Suku kedua sama dengan 4. Ya, jadi suku ke-1 tadi sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 2. Suku kedua itu 4. 4 tadi berarti dari 2 pangkat 2. Terus lanjut, suku ketiga yaitu gambar kartu ketiga. Itu sama dengan ada 9 kotak persegi yang kecil-kecil, itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Terus yang keempat, gambar keempat atau suku keempat sama dengan 16. Ada 16 kartu berbentuk hewan dan buah-buahan, itu sama dengan 4 pangkat 2. Ya. Next, kita ke contoh berikutnya. Di sini ada lagi yaitu banyak persegi kecil yang diarsir dan tidak diarsir pada setiap suku. Susunan dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. Untuk gambar yang pertama itu satu kartu dia diarsir. Gambar kedua dia 4 kartu, hanya ada satu kartu yang diarsir. Arsiran itu yang berwarna biru ya. Terus suku ketiga dia 9 kartu, ada gambar kotak yang paling atas di atas itu dia diarsir. Selanjutnya tidak diarsir dan selanjutnya lagi dia diarsir. Ya, jadi kamu lihat yang diarsir itu dia yang berwarna biru. Oke. Nah, untuk suku ke-1 yaitu satu kartu, tetap satu kartu ya. Untuk suku kedua itu sama dengan 1 ditambah 3.
Satunya itu milik kotak yang diarsir dan 3-nya itu milik kotak yang tidak diarsir. Oke, bisa dipahami ya. Untuk suku ketiga itu yang 1 ditambah 3 ditambah 5. Coba kamu perhatiin suku ketiga. Suku ketiga untuk yang pertama 1 itu kotak pertama yang diarsir paling di atas. Terus 3 itu adalah kotak yang tidak diarsir atau tidak berwarna biru. Dan 5 itu adalah kotak yang diarsir selanjutnya yang berwarna biru. Maka jumlahnya adalah 9 kartu. Terus suku keempat yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Sama kayak tadi. Untuk 1 itu yang diarsir pertama sekali yang paling atas, terus 3 yang tidak diarsir, 5 kotak itu yang diarsir, dan 7 itu adalah kotak yang tidak diarsir. Oke, kurang lebih sama kayak pada slide sebelumnya ya, bedanya cuman kalau slide sebelumnya itu dia merupakan kartu, dan sini cuman kotak-kotak yang bedanya cuma diarsir dengan tidak diarsir. Nah, pola bilangan ini ada tadi penjumlahan bilangan ganjilnya kan tadi ada 1, 4, 9, 16. Dimana banyak bilangannya 1 ya 1, kalau 4 dia punya 2 bilangan kan ini, 1 dengan 3, banyak bilangannya ada 2. Terus kalau 9 banyak bilangannya ada 3 kan, 1, 3, 5, banyak bilangannya. Terus yang banyak bilangan keempat yaitu ada 4 kan, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, jadi ada 4 bilangan. Nah, jumlah bilangannya yaitu 1 tadi hasil dari 1 pangkat 2. Nah, 4 itu tadi kira-kira dari hasil perkalian berapa? Iya, benar. Perkalian 2 pangkat 2. Begitupun dengan 9. Berarti karena tadi banyak bilangannya ada 3, 3 dipangkat berapa atau dikalikan berapa yang hasilnya 9? Ya, dikalikan 3 atau sama dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya 4, karena dia ada 4 bilangan, yaitu berarti 4 dan jumlahnya tadi ada 16. 4 dikali berapa yang dia perkaliannya hasilnya 16, yaitu 4 kali 4 atau sama dengan 4 pangkat 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa banyak bilangan itu jika dia n, maka n sama dengan n kuadrat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk rumus suku pola ke n pada pola bilangan persegi adalah, kita simpulkan untuk persegi itu Pn sama dengan n dikali n sama dengan n kuadrat, di mana n tersebut adalah bilangan sukunya. Ya, jadi nanti kita masuk ke contoh soal ya. Untuk sampai di sini sudah kalian pahami? Untuk penjelasan ini, jika masih kurang jelas, kita coba lihat contoh soal berikut. Nah, di sini Ustazah punya contoh soal yang pertama, pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-16 dengan menggunakan rumus. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya, itu rumusnya sudah kita tentukan ya. Jadi, kata Ustazah pernah bilang, kalau pada video pembelajaran sebelumnya, itu Ustazah tentukan 5 suku pertama. Nah, Ustazah pernah bilang pada pembelajaran sebelumnya itu bahwa suku itu ya ialah n. Jadi kalaupun misalnya sukunya berapapun, tinggal kalian gantikan aja n itu dengan suku yang diminta. Dan dimasukkan ke dalam rumus yang telah tersedia. Seperti contoh nomor 1 ini. Dia minta suku ke-18, yang artinya 18 itu berarti sebagai n. Oke, karena dia minta bilangan persegi, pola bilangan persegi, rumus pola bilangan persegi tadi yaitu Pn sama dengan n pangkat 2. Ya udah, kita ganti aja n-nya dengan angka 18. Jadi Pn, n-nya diganti 18 sama dengan n kuadrat. N-nya tadi juga diganti dengan 18. Jadi setiap n yang ada pada rumus itu kamu ganti dengan angka 18. Berarti 18 pangkat 2 sama dengan 324. Di sini sudah dituliskan bahwa n diganti 18. Sudah paham ya? Jika masih belum paham, nanti tanyakan saja sama Ustazah melalui personal chat WhatsApp. Oke? Selanjutnya, contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yaitu tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Kan banyak tuh 25 bilangan ganjil yang pertama. Caranya sama, kamu susun dulu 25
bilangan ganjil, berarti dia minta suku ke-25-nya berapa. Kalau misalnya kamu mau buat 25 suku sebanyak 25, 1, 3, 5 akan panjang. Jadi kita langsung aja buat menggunakan rumus persegi, yaitu PN sama dengan N kuadrat. Karena dia minta 25 bilangan ganjil, ya udah ganti aja N-nya dengan 25. Maka P25 sama dengan 25 pangkat 2 sama dengan 625, yang artinya jumlah 25 bilangan ganjil pertama yaitu adalah 625. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 196, tentukan banyak bilangan suku pada pola bilangan tersebut. Nah, jika tadi kita sudah tahu sukunya berapa, kita mau tahu berapa sih jumlah pada suku tersebut. Nah, ini kebalikannya, kita tahu jumlah sukunya, tapi kita tidak tahu berapa sukunya. Dia suku ke berapa kita tidak tahu ya. Oke, jawabannya maka suku ke N pada pola bilangan persegi adalah, rumusnya tadi ini ya, PN sama dengan N kuadrat, maka rumus tadi kan PN sama dengan N kuadrat. PN-nya kita sudah tahu 196, yang kita tidak tahu N-nya berapa. Ya udah, kita 196 itu N pangkat berapa kira-kira untuk bilangan. Maka di sini dibuat N sama dengan 14, yang artinya 14 kali 14 itu sama dengan 196. Kalau kalian tidak hafal perkalian yang puluhan, boleh kalian orek-orek satu persatu, karena 196 berarti artinya dia perkaliannya di atas perkalian 10. Kalian coba aja dari perkalian 11 sampai dengan perkalian 20. Paham ya? Oke, jadi banyak bilangan suku pada pola bilangan persegi tersebut adalah 14. Oke, untuk pola bilangan persegi, jika kalian masih bingung atau masih belum mengerti, nanti silakan tanyakan Ustazah melalui personal chat WhatsApp. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, ini pola bilangan persegi panjang. Di sini Ustazah punya gambar noktah atau bulatan hitam. Noktah ini dia membentuk persegi panjang. Ya, coba kalian perhatiin noktah-noktah ini, gambar-gambar ini dia membentuk persegi panjang. Untuk gambar yang pertama dia ada dua. Untuk gambar pertama dia ada 2 nokta, ya. Gambar kedua dia ada 6 nokta hitam atau bulatan hitam. Gambar ketiga yaitu dia ada 12. Nah, Ustazah minta kalian cari, jadi pola persegi panjang ini, pola bilangan persegi panjang ini, kita diketahui dia ada 2 nokta. Maka dapat kita simpulkan rumus suku ke N-nya yaitu pola persegi panjang Rn sama dengan N dikali N plus 1. Nah, coba kalian kerjakan gambar keempat dengan menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang. Ustazah kasih kalian waktu 5 detik. Oke, selesai ya. Jadi berapa untuk gambar keempat? Banyak sukunya, suku keempat itu berapa jumlah noktanya? Iya, jumlah noktanya 20. Jika secara rumus kita akan lihat di sini. Oke, Rn sama dengan N dikali N plus 1 sama dengan N-nya kita ganti dengan 4 karena dia minta gambar keempat atau suku ke-4. Jadi kita ganti N, semua N pada rumus itu kita ganti dengan angka 4. Jadi 4 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi suku keempat pada gambar di samping adalah 20. Oke, itu untuk pola persegi panjang. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu pada pola bilangan persegi panjang tentukan suku ke-14 dengan menggunakan rumus. Rumus di sini sudah disebutkan ya, bahwa dia minta suku ke-14 pada pola bilangan persegi panjang. Ya udah, kita pakai aja rumus pola persegi panjang. Kita lihat nomor 1. Rumus pola bilangan persegi panjang tadi yaitu Rn sama dengan N dikali
N plus 1. Udah, kita ganti aja N-nya menjadi 14. Berarti R14 sama dengan 14 dikali 14 ditambah 1 sama dengan 14 dikali 15 sama dengan 210. Oke, ya, sama pengerjaannya kayak pola bilangan persegi, cuma beda rumusnya saja. Tetap, kalau misalnya dia minta suku ke N, atau suku ke-14, suku ke-15, dia menyebutkan suku keberapa yang dia minta, tinggal kamu ganti aja N-nya dengan suku yang diminta pada soal itu berapa. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Tentukan jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai 22 suku. Jika kalian harus menuliskan 22 suku sampai 22 suku panjang kan, maka kita akan menggunakan rumus saja. Dia sudah nyebutin bahwa dia minta sampai suku 22 suku, berarti yang dimintanya itu sampai terakhir yaitu suku ke-22. Ya udah, kita gantiin aja dengan menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang, kita ganti N-nya dengan angka 22. Maka didapat R22 sama dengan 22 dikali 22 ditambah 1 sama dengan 22 dikali 23 sama dengan 506. Jadi jumlah bilangan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik sampai dengan 22 suku adalah 506. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke contoh soal nomor 3. Jika suku KN pada pola bilangan persegi panjang adalah 9702, berapakah nilai N? Nah, ini sama kejadiannya kayak contoh soal pada pola bilangan persegi tadi. Kita tidak tahu dia suku keberapa, tapi kita tahu jumlah pola bilangan persegi panjangnya. Kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Kita mencari bilangan asli berurutannya dulu, yaitu N dan N plus 1. Karena rumusnya tadi kan Rn sama dengan N dikali N plus 1. Yang hasil kalinya yaitu 9702. Kedua bilangan itu tidak mungkin lebih dari 100 kan? Karena 99 dikali 100 sama dengan 9900. Dan itu pasti kelebihan. Dan 100 dikali 101, kalau dia pakai 100 dengan 101, maka dia 10.100. Karena hasilnya harus mendekati 9.900, kita coba mengalihkan 98 dengan 99. 99 itu didapatkan dari N-nya kita coba 98, maka dengan menggunakan rumus tadi kan N 98 dikali, karena dia dapat 99, maka dia dari 98 ditambah 1, maka 99. Maka hasilnya yaitu 9.702 ya. Jadi kita cari hasil yang paling mendekat, yang paling besar, terus kita cari hasil yang paling mendekati. Jadi untuk contoh soal yang seperti ini kita harus lebih banyak analisis dan lebih banyak untuk coret-coret di kertas angka berapa yang paling mendekati dari hasil tersebut ya. Jadi nilai N pada pola bilangan persegi panjang tersebut adalah 98. Jadi untuk pola bilangan persegi panjang yang jumlahnya 9702 itu dia terdapat pada suku ke-98. Oke, untuk pola bilangan persegi panjang, jika masih ada pertanyaan atau masih bingung, nanti silakan tanyakan saja langsung sama Ustazah. Oke. Next, kita masuk ke pola bilangan segitiga. Nah, pada pola bilangan segitiga ini, suku-sukunya sering dinyatakan dengan TN. Jadi kalau persegi tadi dia PN, persegi panjang itu RN, nah segitiga itu dia TN. Coba kamu perhatikan gambar ini. Untuk pola pertama itu ada gambar segitiga kan? Untuk gambar segitiga yang kebalik. Terus yang bawahnya dia yang benar, yang gambar biru. Nah, kalau misalnya dua pola ini kita gabungkan, maka dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk suatu pola bilangan persegi panjang. Ya, coba kamu perhatiin. Gambar biru, pola yang titik-titik hitam dengan pola yang titik-titik biru tadi, kita gabungkan, maka dia akan membentuk pola persegi panjang. Dengan demikian, bahwa pola bilangan segitiga sama dengan setengahnya dari pola bilangan persegi panjang, sehingga rumusnya adalah
Tn sama dengan setengah dikali N plus 1. Jadi kalau untuk mengingatnya, kalau misalnya untuk persegi tadi dia kuadrat, N kuadrat. Kalau untuk persegi panjang tadi yaitu N dikali N plus 1, ada tambah satunya. Terus kalau misalnya untuk segitiga, karena segitiga itu setengah dari persegi panjang, ya udah dari rumus persegi panjang tadi kamu tambahin setengah aja di depannya, yaitu setengah dikali N plus 1. Oke, bisa dipahami ya? Kita ke contoh soal. Di sini sudah punya contoh soal, yaitu tentukan suku atau pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Dia minta suku ke-12. Ya udah kita gantikan aja N-nya dengan angka 12 semuanya. Semua N pada rumusnya kita gantikan dengan angka 12. Berarti yang kita cari itu T12 sama dengan setengah dikali 12 dikali 12 ditambah 1. Tahu ya 12-nya dari mana? 12 yaitu N-nya kita ganti dengan angka 12. Jadi semua N pada rumus itu kita ganti dengan angka 12 karena kita ketahui bahwa N itu merupakan suku pada pola bilangan tersebut. Jadi penamaan suku itu dimisalkan dengan huruf N. Oke. Ya udah 12 tadi kita setengah dari 12 yaitu 6, 12 ditambah 1 yaitu 13. 6 dikali 13 sama dengan 78. Maka suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 1275, suku keberapakah itu? Ini kasusnya sama kayak contoh soal pada persegi panjang tadi ya. Udah kita masukin aja setengah di rumusnya, rumus segitiga dulu kita masukin rumus pola bilangan segitiga itu setengah dikali N plus 1 sama dengan 1275. Jadi 1275 itu sebagai Tn-nya. Tn kita ganti 1275. Nah, karena dia ada 1/2 di depannya, maka seluruhnya itu dikalikan dengan angka 2 untuk untuk menjadikan 1. Karena huruf angka yang dikalikan dengan 1 maka dia hasilnya akan huruf atau angka itu sendiri. Nah, gimana caranya itu kita kalikan 2 karena ketika 2 dikalikan 1/2 itu dia hasilnya akan menjadi 1. Nih, misal seperti ini ya. Di sini dia 1/2 dikali dengan 2. Ini kita kalikan maka dia jadi 2/2. 2/2 itu sama dengan 1. Ketika 1 ini kita kalikan dengan N dikalikan dengan N ini, maka dia akan hasilnya tetap N dikali N plus 1. Tapi harus semuanya kita kalikan dengan 2, termasuk dengan 1275-nya juga kita kalikan 2. Makanya hasilnya 2550. Oke? Lanjut ya. Dengan mengingat 50 kali 50 itu sama dengan 2500, jadi sama kayak pada slide sebelumnya kita cari angka terdekatnya. Oke? Dia kan minta 2550, ya udah kira-kira berapa? Yang artinya N-nya kita ambil 50. Kalau N-nya kita ambil 50, 50 dikali 50 ditambah 1 sama dengan 50 dikali 51, maka hasilnya 2550. Jadi N-nya adalah 50. Dengan demikian kita balikin lagi ke rumusnya. Ke rumus pola segitiga tadi, N1/2 N dikali N plus 1 sama dengan 1/2 dikali 50 kali 50 tambah 1 sama dengan 25 kali 51 sama dengan 1275. Jadi kita buktiin, kita sudah dapat N-nya berapa, kita buktiin dengan rumusnya dengan menggunakan N yang dari hasil kita dapatkan tadi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita next. Di sini Ustazah punya latihan yang harus kalian kerjakan di buku latihan kalian. Sebelumnya silakan kalian buat rangkuman atau buat catatan mengenai materi pembelajaran hari ini di buku catatan kalian. Tugas kedua yaitu kalian kerjakan tugas atau latihan ini di buku latihan. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan, ada
atau 3 latihan yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama itu, soal ini berkaitan dengan pola bilangan persegi. Sudah dikasih tahu bahwa soal pertama itu tentang pola bilangan persegi. Dia mau minta yang pertama, tentukan suku ke-15 dan suku ke-20. Karena dia persegi, cobalah kalian buka lagi rumus pola bilangan persegi. Langsung aja pakai rumus pola bilangan persegi untuk menentukan suku ke-15 dan suku ke-20. Soal B yaitu selidikilah apakah P15 dan P20 sama dengan P25. Nah, untuk soal yang B ini kalian buktikan, kan sudah dikasih tahu tuh P15. Kalian buktikan dengan menggunakan rumus persegi. Contoh, misal di sini Ustaz sebutkan dia P15, berarti nanti kamu cari dulu hasil dari P15 itu apa menggunakan rumus pola bilangan persegi. Yang artinya P15 sama dengan rumus pola bilangan persegi tadi kan N kuadrat. Berarti N kuadrat. Nah, karena P itu kan harusnya PN, tapi di sini P15 yang artinya berarti N-nya itu sama dengan 15. Berarti P15 sama dengan 15 pangkat 2. Itu hasilnya berapa? Nah, nanti kamu selidiki apakah P15 dan P20 itu sama dengan P25. Oke? Soal nomor 2 itu soal ini berkaitan dengan pola bilangan persegi panjang. Nah, sudah dikasih tahu bahwa soal nomor 2 ini dia berkaitan dengan pola bilangan persegi panjang. Dia mau minta suku ke-16 dan suku ke-19. Silakan gunakan pola bilangan persegi panjang untuk soal nomor 2, ya. Gunakan rumus pola bilangan persegi panjang. Oke? Lanjut ke soal nomor 3 itu, tuliskan 5 suku pertama dari pola bilangan segitiga. Nah, untuk soal nomor 3 itu tidak ditentukan suku keberapa, tapi dia minta 5 suku pertama. 5 suku pertama ini sama kayak contoh pada video pembelajaran berikutnya yang menggunakan rumus suku ke N itu. 5 suku pertama berarti 5 angka pertama pada bilangan asli. Bedanya, di sini dia minta pola bilangan segitiga, berarti kamu menentukan 5 suku pertamanya dengan menggunakan rumus pola bilangan segitiga. Oke, sudah mengerti untuk soalnya? Kerjakan soalnya di buku latihan dengan rapi, dengan baik, dengan teliti, dan dengan benar. Oke, jika masih ada pertanyaan atau bingung tentang soal, tentang penjelasan yang Ustazah berikan tadi, silakan nanti tanyakan langsung kepada Ustazah dengan melalui video, dengan melalui personal chat WhatsApp ke Ustazah langsung. Oke? Oke. Ya. Oke, demikian materi mengenai ragam pola bilangan. Melanjutkan dari materi pola bilangan yang sudah kita pelajari pada 2 video pembelajaran sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang 3 ragam atau 3 macam dari pola bilangan. Yang pertama yaitu pola bilangan persegi, yang kedua itu pola bilangan persegi panjang, dan yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Oke, silakan kalian pelajari kembali secara berulang-ulang agar kalian lebih mudah memahami mengenai pola bilangan dan juga tentang ragam pola bilangan. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup. Pada video pembelajaran berikutnya, Ustazah akan memberikan video evaluasi mengenai tugas yang kalian kerjakan pada video pembelajaran kali ini. Oke, masih dengan materi ragam pola bilangan. Oke, sebelum Ustazah tutup video pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.